secara umum atau minimal kita mengimani bahwasanya mereka adalah makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dengan cahaya dan ditugaskan dengan tugasnya masing-masing dengan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka juga berbeda-beda. Malaikat tercipta dalam wujud yang sempurna, indah. Ya. Dari sini kita paham bahwasanya malaikat tidak memiliki kekuatan ketuhanan ya. Seperti misalnya mematikan seorang manusia itu harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat maut pun ketika mencabut nyawa seseorang berarti memang ajalnya sudah tiba di hari itu, di tempat itu dengan cara yang seperti itu. Bukan berarti malaikat maut itu benci kepada manusia tersebut, tidak. Karena semuanya bertindak di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan masuk ke subbab yaitu nama-nama malaikat. Nama-nama malaikat ini kita ambil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Di pekan yang lalu kita sudah tegaskan bahwasanya malaikat makhluk Allah yang tidak berjenis kelamin. Ya. Semalam masih ada yang tanya, Ustadz, jadi malaikat tuh lebih sering jadi berkelamin pria atau gimana? Tidak ada. Kelamin pria dan wanita itu di dunia manusia, di dunia hewan jantan betina, di dunia malaikat tidak mengenal seperti itu. Ya. Jadi jangan samakan apa yang ada di dunia kita dengan dunia malaikat. Kalau disamakan nanti kita salah paham. Kita akan mewujudkan atau menggambarkan malaikat seperti ilustrasi kita. Jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan jelas mereka selalu mengerjakan perintah Allah tanpa merasakan lelah ataupun bosan. Sedangkan kita manusia pasti akan merasakan lelah dan bosan ya. Ketika kita misalnya terbiasa puasa Senin dan Kamis, suatu saat tiba rasa lelah atau rasa enggan, pekan ini nggak puasa Senin Kamis dulu itu manusia. Tapi di dunia malaikat tidak mengenal seperti itu. Sehingga ketika Rasulullah SAW berkomentar kepada malaikat Jibril, ala tazuruna akthar mimma tazuruna, bahwa ya engkau berkunjung kepada kita lebih sering daripada sebelumnya. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kita enggak turun, kita enggak menemui engkau wahai Rasulullah kecuali dengan perintah Allah. Jadi naik turunnya malaikat dari langit ke bumi semuanya di bawah perintah Allah. Enggak ada sore-sore gitu malaikat ngabuburit ke bumi, jalan-jalan, lihat langit, lihat pantai, tidak ada. Atau lihat umat manusia lagi ketakutan corona, tidak ada. Tidak ada ceritanya malaikat itu bergerak tanpa perintah Allah. Berarti kayak robot, mungkin boleh dikatakan seperti itu, tapi bukan robot karena mereka juga punya akal, punya kekuatan. Sedangkan robot tidak ya, robot benda mati. Jadi ikhwatul iman, persis apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan bergerak kecuali dengan perintah dan mereka tidak akan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala atau berpikir bagaimana menolak, itu enggak. Tapi mereka terus melakukan perintah Allah sebagaimana yang telah difirmankan kepada mereka. Jadi ikhwatul iman, dari hadis tadi kita paham bahwasanya Rasulullah minta Jibril untuk datang lebih sering aja tidak bisa jawab malaikat Jibril. Jawabnya pakai firman Allah juga, pakai Quran surat Maryam. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kita enggak turun kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya tak terhingga. Dengan apa yang kita ketahui nanti nama-namanya itu hanya sekedar beberapa yang Allah kasih tahu. Aslinya hanya Allah yang tahu. Dan kemarin sudah pernah saya bawakan hadis yang dimana di padang mahsyar neraka jahanam itu ditarik oleh 70.000 tali kekang. Satu talinya ditarik oleh 70.000 malaikat. Ada berapa juta malaikat di situ? Itu cuman buat narik neraka jahanam. Belum malaikat-malaikat yang lain.
Jadi jumlahnya tak terhingga. Kita masuk ke nama-nama malaikat. Yang pertama adalah yang sering sekali muncul dalam ayat Al-Quran, Jibril dan Mikail, atau Mikail dalam lafaz lain disebut Mikala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 98, bisa dibuka. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Kemudian di ayat berikutnya, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal, ya. Berarti nama malaikat yang pertama kali kita ketahui adalah yang pertama Jibril, yang kedua Mikail atau Mikal. Malaikat Jibril disebut dalam ayat lain dengan julukan yang istimewa, yaitu Ar-Ruhul Amin, roh yang dapat dipercaya. Ini hanya julukan buat malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril merupakan malaikat yang paling mampu mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliaulah yang dipercaya untuk menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan para rasul. Ikhwatul iman a'azallahu wa yakum. Dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala menyebut Jibril bukan dengan namanya tapi dengan sebutannya. Fa arsalna ilaiha ruhana, dan kita utus kepadanya roh kita. Maksudnya roh kita adalah malaikat Jibril yang bergelar Ruhul Amin. Kemudian yang ketiga Israfil. Pakai ra dan fa, ya, Israfil. Itu merupakan malaikat yang meniup sangkakala. Berapa kali ditugaskan meniup sangkakala? 2 kali, ya. Peniupan yang pertama penghancuran alam semesta, yang kedua membangkitkan. Dan ajaibnya malaikat sangkakala ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika diciptakan dia langsung diberikan sangkakala. Dari awal dia diciptakan entah berapa ribu tahun atau jutaan tahun yang lalu, kita nggak tahu, Allah nggak ngasih tahu. Sampai hari ini malaikat tersebut masih memegang sangkakala. Ketika ditanya sama malaikat lain atau ditanya para nabi, kapan sih kiamat? Ya nggak tahu. Beliau memegang sangkakala sembari siap menunggu perintah dari awal diciptakan sampai hari ini. Kita megang ini sejam 2 jam kuat, ya Bapak Ibu, 5 jam udah pegel. Jadi memang malaikat itu makhluk Allah yang istimewa, nggak akan merasakan lelah. Dan hebatnya lagi, tidak makan dan tidak minum seperti kita. Kita nggak makan sehari pasti lemes, nggak makan nggak minum sehari lemes. Malaikat tidak memerlukan makan dan minum. Dan sudah saya bawakan di pekan yang lalu kisahnya Nabi Ibrahim ketika didatangi tamu manusia yang ternyata mereka malaikat, dihidangkan dengan hidangan-hidangan yang lezat tapi menolak dan nggak mau. Dikasih minuman juga nolak. Sampai Nabi Ibrahim kayak menunjukkan rasa takut dan khawatir. Akhirnya mereka bercerita bahwasanya mereka adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga tadi malaikat Israfil, di mana beliau ditugaskan untuk meniupkan sangkakala hari kiamat. Kata ini ada dalam hadis Rasulullah SAW ketika berdoa, ketika doanya Rasulullah kalau bangun malam, ngelilir lah bahasanya, kita ngelilir, ya. Kalau kita ngelilir kan cepat-cepat tidur lagi, ya. Ini Rasulullah ketika ngelihat berdoa, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, ya Tuhan Jibril, Tuhannya Mikail dan Tuhannya Israfil. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, sampai akhir doa. Nah, berarti dari sini kita mengetahui bahwasannya malaikat yang ketiga adalah Israfil. Kemudian yang keempat, Malik. Dalam hadis Isra Mi'raj yang panjang Rasulullah menyebutkan bahwasanya penjaga neraka itu Malik, penjaga surga itu Ridwan. Apakah cuman satu? Ya, itu ketuanya. Atau bahasa kita dalam organisasi seperti koordinatornya lah. Koordinator penjaga surga malaikat Ridwan dan neraka adalah malaikat Malik. Dan Ibnu Katsir pun menjelaskan seperti itu. Kemudian masuk ke malaikat yang ke-6 dan ke-7, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir. Dari mana kita tahu? Dari Rasulullah SAW, ya, bahwasanya Rasulullah SAW ketika menjelaskan seseorang ketika dimasukkan ke liang lahat terus kita tinggalkan, maka dia sudah masuk ke alam barzah, alam di mana dia akan ditanya oleh 2 malaikat Mungkar dan Nakir.
Itu namanya memang Mungkar dan Nakir ya. Kemudian nama malaikat berikutnya adalah Harut dan Marut. Ini malaikat yang Allah utus di zaman Babilonia, peradaban Babilonia, di era Nabi Ibrahim atau pasca Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu alam pastinya. Mereka membawa cobaan buat umat manusia. Mereka mampu mengajarkan ilmu sihir buat manusia. Apakah manusia nanti akan kufur atau tidak ya? Ayatnya sangat jelas dalam surah Al-Baqarah, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Nabi Sulaiman tidaklah sekali-kali menjadi kafir atau kufur dengan perbuatan sihir, tapi para setan ya yang berusaha memasukkan ilmu-ilmu sihir dan menisbatkan kepada kitab Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman nggak punya ilmu sihir. Nabi Sulaiman bisa memahami bahasa binatang dari mukjizat Allah, bukan dari ilmu yang dia pelajari. Nabi Sulaiman bisa punya kendaraan kuda bersayap, kemudian diganti sama Allah pakai angin, bukan karena bertapa atau punya ilmu sihir. Itu mukjizat dari Allah. Tapi kan sepeninggal Nabi Sulaiman diceritakan di situ ada kitabnya Nabi Sulaiman. Dari situlah awal mula ilmu sihir. Itu dusta ya, karena Nabi Sulaiman tidak pernah melakukan sihir. Kemudian yang sangat kental, bahkan sampai orang muslim pun percaya bahwa Nabi Sulaiman punya cincin yang maha sakti luar biasa, yang dengan cincin itu tuh para jin dan setan itu tunduk sama dia. Padahal Nabi Sulaiman menundukkan setan dan jin tidak butuh cincin ataupun senjata, itu sudah dari sananya. Kalau Nabi Sulaiman murka, dia bisa mengadab setan ataupun jin yang nggak mau nurut. Makanya ketika Nabi Sulaiman ingin memerintahkan, ini ruangan sebelah sini semuanya beralaskan mutiara laut, hanya hitungan detik atau jam mungkin ruangan itu langsung terpenuhi dengan mutiara laut. Cukup pakai jari dan kata-kata, pasukannya langsung. Karena doanya Nabi Sulaiman apa Bapak Ibu? Ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang gak akan pernah dimiliki orang sebelumku dan setelahku. Jadi kalau ditanya raja yang paling kaya, raja yang paling berkuasa, yang super power siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang tunduk di bawah kekuasaannya bukan cuma manusia, tapi juga jin. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi, sihir yang dinisbatkan kepada kitabnya Nabi Sulaiman itu salah ya, dusta. Para nabi tidak pernah mengajarkan sihir, justru para nabi anti sihir ya. Mereka melarang manusia untuk belajar ilmu sihir atau mendatangi tukang sihir. Semua para nabi dan rasul. Wa ma unzila 'alal malaikaini bi Babil Harut wa Marut ya. Ini dua malaikat Harut dan Marut yang diturunkan di Babilonia. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Kita ini ujian. Jangan sampai sekali-kali kalian kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian yang berikutnya Israel. Nah, kalimat Israel itu enggak ada dalam Al-Qur'an maupun hadis sahih. Tapi ada di beberapa riwayat dhaifah atau riwayat yang bersumber dari Israiliyat. Israiliyat itu kisahnya Yahudi sama Nasrani pada zaman dahulu kala, sebelum Nabi Muhammad ada. Kan kisah-kisah para nabi kan sebelumnya sudah ada, diriwayatkan sama mereka. Nah, kalau riwayat ngambil dari mereka namanya Israiliyat. Nah, ini nama Israel itu dari Israiliyat. Sehingga saya pun di sini tidak akan menjustis atau menekankan bahwasanya Israel itu nama malaikat maut. Malaikat maut yang disebutkan dalam hadis Nabi itu malakul maut, malaikat maut, sudah kayak gitu namanya. Nggak pakai nama Israel, tapi malakul maut, malaikat maut. Penamaan Israel bukan dari hadis sahih ataupun dari ayat Al-Quran, sekali lagi ya, itu dari riwayat Israiliyat yang mungkin sahih, mungkin juga batil. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian nama Raqib dan Atid.
Itu sering kita dengar dari kita SD. Ya. Malaikat pencatat amal baik dan amal buruk. Sebenarnya namanya bukan Raqib Atid, tapi itu sifatnya malaikat tersebut yang sangat teliti dan detail. Raqibun Atid. Itu diambil dalam sebuah ayat Al-Qur'an surat Qaf ayat 17 ya. Di situ Allah berfirman, "Ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Semua lafaz yang kita keluarkan, kata-kata yang kita keluarkan akan tercatat oleh malaikat pencatat amal yang sifatnya raqibun atid, sangat mengawasi, sangat detail. Jadi bukannya namanya raqib atid, tapi itu sifatnya. Mungkin untuk mempermudah anak SD ya, menghafal nama-nama malaikat raqib atid. Tapi sekali lagi saya tegaskan, itu bukan namanya, tapi itu sifat malaikat tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian ikhwatil iman a'azallahu wa yakum, apakah malaikat akan mati seperti jin dan manusia? Iya. Berdasarkan riwayat dan ayat-ayat Al-Quran, malaikat itu tercatat nantinya akan mati pada saat hari kiamat ya, jadi dari awal penciptaan sampai nanti hari kiamat baru mereka akan merasakan kematian. Dan yang terakhir akan mati dari mereka adalah malaikat maut, malaikat pencabut nyawa, di mana dia akan mencabut nyawanya sendiri. Kemudian ikhwatil iman a'azallahu wa yakum, kita masuk ke kemampuan malaikat. Jelas malaikat bisa menjelma jadi wujud yang mereka kehendaki atau wujud yang Allah perintahkan kepada mereka. Namun yang jelas semua malaikat yang menjelma di hadapan para nabi itu menjadi seorang laki-laki. Kalau zamannya Rasulullah itu ada orang namanya Dihya Al-Kalbi. Ini seorang pemuda yang tampan rupawan ya. Nah, malaikat kalau datang tuh pakai wujudnya dia. Nanya-nanya terus pergi. Kata Aisyah, kamu tadi ngobrol sama Pak Dihya ngapain ini? Oh, itu bukan Pak Dihya, itu malaikat Jibril lagi memberikan aku wahyu. Kemudian juga kadang malaikat Jibril berubah menjadi seorang Arabi, seorang Arab Badui. Sampai dikatakan di situ dalam hadis, wujudnya laki-laki yang berkulit bersih, putih, rambutnya hitam. Gak ada satupun di antara para sahabat yang kenal. Tapi tiba-tiba datang ke Nabi Muhammad SAW, tanya, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Dijawab satu persatu sama Rasulullah. Setelah Rasulullah jawab, setiap jawaban beliau, shadaq, ya kamu benar. Terus apa iman? Jawab sama Rasulullah, ya kamu benar. Terus apa ihsan? Jawab sama, ya kamu benar. Ditanya, terus tanda-tanda hari kiamat apa? Kata Rasulullah, yang nanya mungkin lebih tahu daripada yang ditanya. Kemudian ditanya lagi tentang beberapa hal yang lain. Hingga orang tadi pamit dan pergi. Para sahabat heran, ini orang sapa aneh ya. Orang asing tapi nggak ada bekas bepergian. Orang zaman dulu kan bepergian naik kuda. Otomatis bekas debunya, bekas apanya kelihatan lah orang baru bepergian. Ini enggak, bersih kinclong. Sehingga para sahabat merasa aneh, sehingga bertanya kepada Rasulullah, itu siapa tadi yang bertanya Rasulullah? Dia nanya, kok dia benarkan jawabanmu? Kata Rasulullah, tadi Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, mendatangi kita supaya ngajari agama kita. Dan dari hadis Jibril inilah pondasi akidah kita. Dan ini termasuk jawaban pertanyaan kemarin, Ustaz, iman kok diurutkannya dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada, ya urutannya dari sini, dari jawabannya Rasulullah dan ayat Al-Quran. Kemudian ikhwatil iman a'azallahu wa yakum, kecepatan mereka, kalau kita manusia mengenal kecepatan yang paling cepat, yang paling tinggi adalah kecepatan cahaya. Sedangkan kekuatan malaikat melebihi kecepatan cahaya ya. Kita kadang buka buku fisika ya, menerangkan dari planet ini ke planet ini jaraknya sekian ribu tahun cahaya. Itu baru dari galaksi ke galaksi. Nah gimana dari langit ke bumi? Otomatis malaikat Jibril lebih cepat dari itu ya. Kemudian keilmuan mereka, mereka memiliki ilmu yang Allah berikan, sebatas yang Allah berikan, tapi tidak bisa mengeksplor kayak manusia, bereksperimen, mencari misalnya ini air, kemudian
dicek sama manusia, air mengandung apa, bagaimana bisa berubah jadi apa. Itu alam kita manusia, ada eksperimen, ada eksplor terhadap segala sesuatu di alam semesta. Tapi kalau malaikat tidak, ilmunya langsung dari Allah. Cumanya hanya itu. Sedangkan manusia bisa mengeksplor. Itulah keunggulan manusia, di mana manusia dimuliakan sama Allah sampai para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini bukan sujud ibadah kayak kita kepada Allah ya. Di sini bukan sujud nyembah, sujudnya sujud memuliakan. Dan ini perintah dari Allah, bukan inisiatif dari para malaikat, tapi perintah dari Allah, sehingga itu bukan pelanggaran syariat. Kemarin kan sempat ada, Ustaz, sujud kepada manusia kan nggak boleh, kok malaikat sujud kepada Nabi Adam? Pertanyaannya pinter ya, tapi yang bertanya mungkin belum memperhatikan bahwasanya malaikat sujud itu atas perintah Allah. Buka Al-Quran, fasjudu li Adam, sujudlah kalian ke Adam. Untuk apa? Menghormati, memuliakan bahwasanya manusia lebih mulia dari malaikat. Kemudian ikhwatil iman a'azallahu wa yakum, malaikat pun berbicara di antara mereka, malaikat pun bisa berdebat di antara mereka. Contohnya kisah yang ada dalam hadis Imam Bukhari, kisahnya panjang, masalah taubat yang orang membunuh 99 itu loh. Kemudian dia sampai ketemu sama seorang alim ulama, kalau kamu mau tobat, kamu tinggalkan tempat kamu dong, hijrah ke tempat orang-orang soleh sana. Di mana? Di sana. Kemudian dia berjalan. Di tengah jalan meninggal dunia. Rebutan malaikat azab sama malaikat rahmah. Oh, ini harus diazab pembunuh ini. Kata malaikat rahmat, ini sudah tobat, tobatnya nasuha, dan Allah menerima tobatnya. Oh, nggak bisa, ribut. Akhirnya Allah utus malaikat ketiga untuk menengahi mereka berdua. Dengan apa? Sudah diukur antara jarak ke tempat yang baru, tempat yang mau dia hijrah, yang mau tempat dia berubah menjadi orang baik, sama tempat yang dulu. Jaraknya lebih mendekat kemana? Mendekat yang dulu apa mendekat yang baru? Ternyata lebih mendekat ke tempat orang-orang yang hijrah. Kemudian maka dia berhak diambil oleh malaikat rahmah. Nah, berarti malaikat bisa berdiskusi, bisa berdebat ya, tapi di antara mereka, bukan mendebatkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu, malaikat itu dalam segala urusannya disiplin. Dalam segala urusan, dari performanya, ibadahnya, semuanya disiplin. Kalau kita disiplin kan dong-dongannya. Disiplin pakai masker kalau ada razia aja. Kalau nggak ada razia nggak bakal pakai masker ya. Disiplin yang lainnya juga ya, kita manusia kadang disiplin kadang enggak, semuanya. Tapi malaikat tidak, dalam segala hal disiplin. Bahkan kelak di hari kiamat malaikat pun akan disiplin. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan, dan ketika Allah datang dan setelahnya para malaikat bersaf-saf mengelilingi umat manusia. Dalam hadis lain juga dikatakan seperti itu. Ala tasifuna kama tasiful malaikatu 'inda rabbiha, kata Rasulullah. Hendaklah kalian bersaf, berbaris kayak malaikat ketika berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus para sahabat nanya, "Emang malaikat barisnya kayak apa ya Rasulullah?" Mereka barisnya akan memenuhi saf yang pertama dulu sampai penuh, baru saf yang kedua, dan saling berdekatan. Ya seperti kita sholat. Jadi barisan kita sholat yang saling berdekatan sebelum pandemi ya. Setelah pandemi ini lain lagi ya hukum fikihnya. Kita harus berjauhan untuk tidak menularkan penyakit ya. Tapi sebelum pandemi dan secara umum sholat kan harus sawu sufufakum, luruskan, rapatkan safnya. Dan itulah safnya malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat disiplin, walaupun sudah kenal tetap sesuai SOP aturan. Kalau kita ada orang udah kenal, sini, udah sini lewat belakang aja nggak apa-apa. Kayak karo sapa ini. Bahasanya kita kan gitu. Kadang kita petugas apa, kadang kita kenal orang, udah lewat belakang aja sini nggak apa. Malaikat tidak. Yang ngetok Nabi Muhammad SAW ditanya, maaf, yang ngetok malaikat Jibril ditanya, siapa? Malaikat Jibril. Terus sebelahmu siapa? Nabi Muhammad SAW. Kita diperintahkan untuk menghadap Allah. Baru dibuka pintu langit yang paling bawah, ketujuh. Naik pintu langit berikutnya, ditanya lagi, siapa kamu? Malaikat Jibril. Mau ngapain? Bawa. Terus itu siapa? Ditanya. Terus setiap langit kayak gitu. Enggak langsung, oh itu Nabi Muhammad ya, langsung dibuka. Enggak.
tetap sesuai aturan. Jadi malaikat itu nggak mungkin, Bapak Ibu, walaupun kenal kita nanti, nggak mungkin, tetap semuanya sesuai aturan. Beda dengan manusia yang seperti saya contohkan tadi, kenal orang dalam lewat belakang bisa. Malaikat nggak bisa. Jadi kita nggak mungkin kenal orang dalam di surga ya. Jadi masuk surga perlu usaha. Nggak perlu kenal malaikat, tapi insya Allah bisa dikenal dengan malaikat, bisa dikenal oleh malaikat dengan apa? Dengan amal soleh kita, dengan kebiasaan kita, dengan zikir kita. Sebagaimana Nabi Yunus, beliau itu terbiasa zikir pagi dan petang dengan zikirnya yang khas sekali. Dan malaikat tahu, mesti kalau zikir sore di sini, zikir pagi di sini. Yang dilafatkan ketika zikir pagi ini, ketika sore ini. Suatu saat mereka dengar suara itu tapi nggak tahu di mana. Ya Allah, kita biasa dengar suara ini dan dari orang yang biasa kita lihat, tapi hari ini kita nggak lihat wujudnya di mana. Sehingga Allah memerintahkan ikan paus tersebut untuk memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya macam bentuk ibadahnya malaikat. Kalau kita kan ibadah macam-macam ya. Ada sholat, zakat, puasa, haji, umroh, apalagi nikah juga ibadah kan ya. Tapi kan nikah nggak ada di dunia malaikat karena mereka tidak berjenis kelamin. Nah, kita lihat apa saja sih ibadahnya malaikat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya malaikat jelas sesuai apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Dan ibadahnya mereka pun bisa dikatakan berbeda-beda. Ada yang selalu ruku terus dengan selalu menyebut nama Allah. Ada yang sujud dan sujud terus. Ada yang bertasbih setiap saat, bukan pagi dan petang, tapi setiap saat, setiap detik. Ya. Kemudian ikhwatul iman azallahu alaikum, tempatnya malaikat, kita sudah kemarin dijelaskan bahwasanya tempatnya malaikat adalah di langit, bukan di bumi. Di bumi berarti karena mereka ada dinas, ada tugas. Contoh, malaikat penjaga rahim, berarti dia bertugas lagi menjaga rahim manusia. Nanti kita masuk ke hubungan malaikat dengan manusia. Nah, di situ lebih dijelaskan beberapa malaikat yang bertugas menjaga manusia dari sejak ada di rahim, ada yang menjaga gunung dan lain sebagainya. Ikhwatul iman azallahu wa yakum. Malaikat merupakan hamba-hamba Allah yang nggak pakai komentar tapi justru action dulu. Kalau kita tanya dulu ya, sholat asar berapa rakaat Ustadz? Doanya apa? Menghadap mana? Jam berapa ya sholat asar? Kalau malaikat diperintahkan dilaksanakan, tidak bertanya, tidak mencari-cari, langsung apa yang diperintahkan Allah mereka kerjakan. Makanya sampai dikatakan sama Allah dalam ayat tersebut, la yasbiqunahu bil qaul. Enggak pakai ngomong dulu, langsung dikerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul iman azallahu wa yakum, al malaikah ibadun yattasifuna bi kulli sifatil ubudiyah. Malaikat merupakan makhluk Allah yang sifatnya, hidupnya itu hanya penuh ibadah. Jadi hidupnya malaikat dari pertama diciptakan sampai akhir ya ibadah. Kenapa? Karena mereka hidup sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita. Hidup kita selama 24 jam aja. Apakah semuanya ibadah? Berapa maksiat yang kita lakukan dalam hari ini? Zikirnya lebih banyak atau lebih banyak berbicara yang enggak-enggak? Lebih sering melihat Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an atau membaca yang lain? Kan bisa kita koreksi diri kita masing-masing. Sedangkan malaikat hidupnya, sepanjang hidupnya semuanya ibadah. Karena mereka melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya beri contoh yang pertama tasbih ya. Jadi malaikat ibadahnya yang paling banyak adalah bertasbih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 7, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dan malaikat-malaikat yang memikul arsy-Nya Allah selalu bertasbih bersama malaikat-malaikat yang di sekitarnya, mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala.
Atau dalam surat Asy-Syura ayat 5, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan para malaikat bertasbih mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pertama bentuk ibadah mereka adalah bertasbih. Sampai saking banyaknya, saking seringnya bertasbih, mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli tasbih. Wa inna lanahnu shafun, dan kitalah yang selalu berbaris rapih. Wa inna lanahnul musabbihun, dan kitalah hamba-hamba Allah yang selalu bertasbih. Surat As-Saffat ayat 166. Kemudian ikhwatul iman azallahu wa yakum, salatnya para malaikat. Salatnya para malaikat, malaikat pun mengerjakan salat, namun wujudnya seperti salatnya kita, itu wallahu alam bisawab. Namun di sini bahwasanya malaikat itu berbaris, bersaf, rapih seperti kita akan salat. Bahkan di situ dijelaskan Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, kalian dengar suara ini enggak? Enggak dengar apa-apa ya Rasulullah. Ini suara jeritan langit, kayak mau pecah langit, mau runtuh, merasa keberatan. Kenapa? Karena di setiap jengkal ada malaikat yang sedang sujud, ada malaikat yang sedang berdiri, ada malaikat yang sedang ruku. Berarti mereka melakukan salat seperti kita. Karena Rasulullah sampai menyebutkan ada sujudnya, ada rukuknya, dan berdiri. Itu saking banyaknya malaikat, sampai Rasulullah mendengarkan suara, maksudnya langit itu seolah bergemuruh, kayak mau runtuh. Ikhwatul iman azallahu. Kemudian apakah malaikat berhaji? Ya, malaikat melakukan ibadah haji di Ka'bahnya mereka, di Baitul Ma'mur. Kalau kita, Ka'bahnya kita ada di Hijaz, di kota Mekkah Al-Mukarramah. Sedangkan malaikat Ka'bahnya ada di Baitul Ma'mur. Mereka akan selalu melakukan ibadah tawaf di Baitul Ma'mur. Maka dari itu ketika Isra Mi'raj, Rasulullah melihat Nabi Ibrahim itu sedang bersandar di Baitul Ma'mur, sedang menyandarkan tubuhnya di Baitul Ma'mur. Itu merupakan kemuliaan yang Allah berikan ke Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim yang membangun kembali Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail. Nah, di akhirat, di alam yang sekarang, Allah memberikan, bukan sekarang ya, alam kematian mereka, tapi belum masuk alam akhirat, Allah berikan kemuliaan mereka, yaitu mereka bisa berada di langit. Salah satunya Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur. Nah, di Baitul Ma'mur itu ribuan malaikat bertawaf, ya. Bahkan dikatakan setiap harinya ada minimal 70.000 malaikat masuk. Kalau sudah masuk nggak akan keluar lagi, yang sudah keluar juga nggak bisa masuk lagi. Itu saking luar biasanya jumlah malaikat. Ada beberapa riwayat, tapi ini bukan hadis Nabi ya. Beberapa riwayat dijelaskan posisi Baitul Ma'mur itu di atasnya Ka'bah langsung. Jadi kalau Baitul Ma'mur jatuh, dia akan menjatuhi Ka'bah. Baitul Ma'mur seolah masjidnya malaikat, sebagaimana kita Masjidil Haram di Mekkah Al-Mukarramah. Ya, itu penjelasannya Ibnu Katsir. Tapi ini hanya sekedar penjelasan. Ulama menjelaskan, ya, bukan sebuah kepastian ya. Dan berdasarkan riwayat-riwayat yang didapatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, kemudian juga di beberapa riwayat yang sahih, Syekh Nasiruddin Albani mengomentari bahwasanya memang benar Baitul Ma'mur itu masjid di langit. Dalam hadis Nabi, Baitul Ma'mur itu masjidun fis sama, masjid yang ada di langit. Tahtahul Ka'bah, di bawahnya langsung adalah Ka'bah. Lau kharra la kharra 'alaiha. Kalau dia runtuh jatuh, maka akan pas jatuh tepat di atas Ka'bah. Nah, dari sini lebih menguatkan pendapat tadi ya. Jadi ternyata ada riwayat yang sahihah dalam kitab silsilah hadis sahihnya Syekh Nasiruddin Albani bahwasanya Baitul Ma'mur berada tepat di atas Ka'bah. Kemudian rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, mereka tuh lebih takut kepada Allah daripada kita.
Sampai pernah Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu melihat para malaikat itu sudah kayak kain yang basah, karena mereka merunduk takut. Kalau Allah sedang mengeluarkan sebuah firman, semua malaikat di langit akan jatuh pingsan, dan yang pertama kali bangkit adalah malaikat Jibril alaihi salam. Itu para malaikat kalau dengar firman Allah pingsan, Bapak Ibu. Bagaimana kalau Allah tuh benar-benar mengeluarkan firman-Nya di alam dunia? Maka hancurlah dunia. Maka ketika Nabi Musa meminta, "Ya Allah, mungkinkah aku melihatmu?" Dijawab kata Allah, "Kalau gunungnya nggak gerak, stabil, kamu bisa lihat aku." Dan ternyata ketika Allah baru menampakkan cahayanya, gunungnya pun bergerak. Nabi Musa jatuh hingga pingsan. Setelah itu Nabi Musa bertaubat kepada Allah, meminta sesuatu yang mustahil. Atau kisahnya bisa nanti dibuka lagi tentang Nabi Musa yang meminta izin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Karena sudah azan, kami persilahkan muadzin untuk azan terlebih dahulu.
Ya, kita lanjutkan 7 menit lagi ya. Ada pertanyaan dari Mbak Lilik ya. Malaikat pencatat amal harian berganti tugas setiap sholat subuh dan asar. Mohon penjelasannya. Nanti ini ada penjelasan khusus di hubungan malaikat dengan orang-orang yang beriman. Tapi nggak apa-apa, saya jawab sekarang. Intinya, malaikat itu akan datang silih bergantian di waktu fajar dan asar. Di situ waktu pergantian atau shift malaikat. Jadi nanti ketika ditanya sama Allah, bagaimana kalian mendapati hambaku si fulan? Aku kemarin datang ketemu lagi sholat. Terus pas aku mau balik, ya Allah, dia juga lagi sholat. Itu keadaan terbaik kita saat ditinggal dan ditatangi oleh malaikat. Juga dalam Al-Quran dijelaskan ya, yang wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Ya, salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Makanya waktu subuh itu waktu yang sangat bahaya. Bahayanya kenapa? Kalau orang kelewat subuh itu, waduh, rugi dunia akhirat. Jadi setiap hari jangan sampai kita ketinggalan salat subuh tepat pada waktunya. Karena disitulah kita disaksikan para malaikat. Dan saksinya para malaikat, ya kita lagi nggak ria sama malaikat, tapi kelak di yaumul qiyamah itu bisa menjadi para saksi yang membantu kita. Jadi jangan disepelekan sholat subuh, apalagi sholat subuhnya bisa berjamaah khusus yang pria, yaitu akan lebih bagus lagi. Nah, ikhwatul iman a'azzallahu, sekarang kita masuk ke malaikat dan banil bashar atau malaikat dan anak Adam. Berarti malaikat dan manusia ya. Ketika saya menyebutkan manusia berarti muslim ataupun kafir. Yang pertama, hubungan pertama kali malaikat dengan manusia yang tercatat adalah ketika Allah ingin menciptakan manusia, malaikat bertanya, ya Allah, Engkau akan ciptakan makhluk yang nanti bisa menghancurkan bumi, yang bisa merusak bumi, yang bisa menumpahkan darah, kayak jin tuh, perang isinya. Terus kata Allah, sesungguhnya aku tahu apa yang tidak kalian ketahui. Nah, di situ malaikat langsung menerima. Kemudian yang kedua, interaksi malaikat kedua sepanjang sejarah manusia adalah ketika Allah memerintahkan mereka bersujud kepada Adam alaihissalam sebagai penghormatan ya. Dalam Quran surat Shad ayat 71 dan 72, idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqan basyara. Nah, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku menciptakan seorang manusia mintin dari segumpal tanah atau dari tanah. Fa idza sawaituhu, ketika aku sempurnakan ciptaannya dan aku tiupkan di dalamnya roh, faqa'u lahu sajidin, sujudlah kalian untuk kepada manusia tadi. Dan otomatis malaikat langsung menjawab atau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Illa iblis, kecuali iblis. Bukan berarti iblis berasal dari malaikat. Iblis itu dari bangsa jin. Kalau dari malaikat nggak bakal ngeyel. Tapi karena dari jin ngeyel, karena punya nafsu sama kayak manusia. Kemudian ikhwatul iman a'azzallahu wa ikum, malaikat pun diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala memberi contoh yang baik kepada manusia. Manusia yang pertama Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah diciptakan, Nabi Adam diajari banyak nama-nama benda di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemudian sampai salamnya pun ya, Allah mengatakan, Adam, kalau kamu ingin tahu salamnya bagaimana, kamu pergi tuh ke para malaikat yang sedang ada di sana. Kamu ucapkan salam. Nanti apa jawaban mereka, dan itu menjadi salamnya kamu dan anak-anak cucumu. Kemudian manusia yang dimandikan oleh malaikat. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ketika meninggal dunia, malaikat turun ke bumi mengajarkan kepada anak-anaknya Adam bahwasannya menjadi aturan Allah kepada umat manusia, kalau meninggal dunia maka dimandikan kemudian dikuburkan di bumi. Itu sunnahnya harus seperti itu dan harus dilaksanakan seperti itu, bukan dengan cara lain ya. Dalam Sahih Al-Jami' diceritakan bahwasanya ketika Nabi Adam meninggal dunia,
Ghassalathul malaikah. Malaikat memandikan Nabi Adam dengan jumlah witir, ganjil. Wa alhadulah, kemudian memasukkan ke liang lahat. Kemudian mereka mengatakan, malaikat-malaikat tadi ke anak-anaknya Adam, ini sunnahnya Adam dan anak keturunannya. Jadi diajarin langsung sama malaikat. Ada lagi nggak orang yang pernah dimandikan sama malaikat? Ada. Di zaman Rasulullah, namanya Hanzalah. Ketika itu terjadi perang Uhud dan beliau termasuk yang gugur di perang Uhud, dan Rasulullah tahu, diberi izin oleh Allah melihat para malaikat yang memandikan Hanzalah. Rasulullah penasaran. Rasulullah juga nggak tahu kenapa kok ada manusia dimandikan malaikat, kenapa ya? Rasulullah nyuruh beberapa sahabatnya, coba kamu tanya istrinya, kemarin sih ngapain sampai masuk perang, sampai meninggal. Kalau istrinya bertanya, kenapa ditanya? Karena Rasulullah melihat suaminya dimandikan malaikat. Kemudian istrinya menjawab, ketika posisi junub kan baru nikah sore harinya, kemudian malam harinya itu ada panggilan perang dan gugur di medan perang, belum sempat mandi junub, sehingga para malaikat yang memandikan Hanzalah. Kemudian ikhwatil iman a'azallahu wa yakum, daurnya para malaikat dalam menjaga anak cucu Adam seperti menjaga janin, seperti nanti mengawasi amal ibadah, amal perbuatannya manusia, tingkah lakunya, sampai nanti mencabut nyawanya. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya, di mana hubungan malaikat dengan manusia ternyata sangatlah erat. Dari kita diciptakan di dalam rahim sampai nanti kita meninggal dunia, kita ternyata selalu berinteraksi dengan malaikat. Hanya saja mata kita nggak bisa melihatnya di dunia ini. Semoga dengan penjelasan singkat tadi tentang malaikat, dan insya Allah masih berlanjut ke pekan berikutnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin membawa bukunya boleh. Judulnya Alam Malaikat karya Dr. Sulaiman Al-Ashqar. Dari situ saya ambil bahan kajian tentang alamnya malaikat. Ikhwatul iman a'azallahu, salah satu faedah kita mempelajari malaikat adalah yang pertama, kita semakin bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya ada penjelasan betapa kuatnya malaikat, betapa dahsyatnya malaikat, betapa sempurnanya malaikat. Itu ciptaannya Allah, makhluknya Allah. Bagaimana Sang Khalik Azza wa Jalla, ketika kita tahu bahwasanya ternyata dari janin sampai mati kita ada malaikat yang ditugaskan untuk ngurusin kita, itu kita semakin bersyukur, semakin ingin beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang iman kepada malaikatnya kuat, maka dia akan malu untuk bermaksiat, karena dia sadar lagi ditonton malaikat kanan kiri, cuma nggak kelihatan malaikatnya. Itu aja. Ini masalah iman loh. Saya sekali lagi, ini iman kita harus lebih kuat, lebih pasti. Dari 1 tambah 1 sama dengan 2. Ketika ada malaikat mencatat amal perbuatan, ya ada. Nggak perlu ditanya bentuknya kayak apa, tapi ada dan pasti. Dan itu harus menjadi kuat di hati kita, sehingga ketika hendak bermaksiat, hendak menzalimi orang, kita akan berpikir ulang. Kita malu kepada Allah, malu kepada para malaikat yang lebih sering menulis kemaksiatan kita daripada ibadah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Marilah kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta